Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pada hari ini materi PPKN akan membahas tentang strategi negara Indonesia mengatasi ancaman terhadap integrasi nasional. Strategi negara Indonesia mengatasi ancaman terhadap integrasi nasional. Ancaman selalu ada dan tidak bisa dihilangkan, tetapi harus kita hadapi bersama supaya tidak mengancam berbagai kegiatan negara dalam mewujudkan tujuan nasional. Untuk itu perlu dikembangkan berbagai macam strategi sebagai solusi untuk mengatasinya. Strategi yang dipergunakan untuk mengatasi berbagai ancaman terhadap integrasi nasional dilakukan melalui dua cara, yaitu tindakan tegas dengan menggunakan kekuatan fisik berdasar ketentuan hukum yang berlaku oleh aparat negara, serta tindakan yang sifatnya persuasif dan konstruktif. Beberapa strategi yang dilakukan negara untuk mengatasi ancaman terhadap integrasi nasional dalam Bingkai Bhinneka Tunggal Ika. 1. Penegasan garis batas antar negara. Pemerintah Indonesia terus melakukan komunikasi dengan negara tetangga untuk membuat kesepakatan batas wilayah antar negara. Selain itu juga dilakukan koordinasi untuk mengembangkan sistem pengaturan penyeberangan orang dan barang di wilayah perbatasan antar negara. Penegasan garis batas wilayah antar negara, penentuan sistem penyeberangan antar negara, serta penataan wilayah di perbatasan merupakan strategi yang diterapkan Indonesia dalam mengatasi ancaman. 2. Penguatan alutsista. Pengadaan dan pemajuan berbagai peralatan utama sistem pertahanan atau alutsista negara Indonesia mutlak untuk selalu dilakukan. Pengadaan dan pemajuan dapat dilakukan dengan cara membeli atau memproduksi sendiri. Penguatan alutsista secara berkala dilakukan pemerintah Indonesia dalam upayanya menjaga wilayah dan persatuan bangsa Indonesia. Penguatan alutsista meningkatkan nilai kompetitif Indonesia dibandingkan dengan negara lain serta dapat meminimalisir dan mengatasi ancaman. 3. Pengembangan dan pelindungan terhadap produk dalam negeri. Banyaknya impor atas berbagai macam benda dan barang dapat mengakibatkan terjadinya kondisi ketergantungan pada negara lain. Pengembangan dan pelindungan terhadap produk-produk dalam negeri atas berbagai barang yang menjadi kebutuhan warga negara Indonesia hendaknya selalu dilakukan sebab kondisi ketergantungan terhadap barang atau benda dari luar negeri merupakan salah satu ancaman bagi suatu negara termasuk Indonesia. 4. Promosi untuk mencintai produk dalam negeri. Publikasi dan promosi terhadap produk dalam negeri dapat menjadikan sarana untuk menyelesaikan berbagai ancaman terhadap negara, terutama ketergantungan terhadap berbagai barang dan produk yang berasal dari negara lain. Di sisi lain, promosi dan publikasi yang dilakukan dapat mendorong terjadinya peningkatan kegiatan produksi dan distribusi barang dan jasa di dalam negeri. Efek positif yang diharapkan adalah dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 5. Pembuatan aturan terhadap bantuan lembaga asing. Indonesia tidak bisa melepaskan diri dari bantuan asing dalam berbagai kegiatan pembangunan. Keterbatasan modal dan masih terbatasnya kapabilitas sumber daya manusia membuat negeri ini harus menerima berbagai macam dan bentuk bantuan yang berasal dari lembaga asing, baik dalam wujud negara atau swasta. Perlu dilakukan klasifikasi dan penyaringan atas bantuan yang datang, sebab bisa jadi bantuan dari lembaga asing tersebut syarat dengan kepentingan dari pemberi bantuan yang pada akhirnya menyengsarakan rakyat Indonesia. Misalnya pemberian bantuan dengan berbagai persyaratan seperti harus dikembalikan pada saat tertentu dengan bunga tertentu. Bantuan dengan syarat harus membeli peralatan di tempat tertentu serta pelibatan sumber daya manusia tertentu. Kondisi ini yang menjadikan bantuan dari lembaga asing bisa menjadi ancaman bagi Indonesia. Oleh karena itu perlu ada aturan hukum yang jelas dan tegas dalam mengatur masalah ini. 6. Pengembangan aturan dalam investasi. Wilayah Indonesia termasuk yang menarik minat para pemodal untuk melakukan investasi. Kedatangan kaum investor di satu sisi dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui kegiatan produksi dan distribusi yang dilaksanakan. Dan sebaliknya, kegiatan mereka bisa jadi hanya melakukan eksploitasi sumber daya alam dan sumber daya manusia Indonesia dengan mengabaikan berbagai dampak yang ditimbulkan seperti kerusakan lingkungan. Oleh karena itu perlu adanya aturan hukum yang jelas dan tegas serta komprehensif dalam masalah masuknya investasi asing di Indonesia. 7. Peningkatan kualitas sumber daya manusia. Jumlah penduduk yang besar atau kecil, jumlahnya akan menjadi beban bagi negara serta ancaman bagi negara bila mana tidak berkualitas. Sebaiknya, sumber daya manusia dalam negara berkualitas berapapun jumlahnya dapat menjadi modal bagi negara dalam menjalankan pemerintahannya. Salah satu cara yang dilakukan negara untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia adalah melalui pendidikan dan pelatihan. Pemerintah berupaya untuk meningkatkan keterlibatan, kemudahan, dan kualitas pendidikan bagi rakyat demi terwujudnya SDM yang berkualitas dan dapat berperan sebagai modal.
8. Pendidikan karakter. Pendidikan hendaknya mampu membentuk karakter sumber daya manusia yang dapat hidup bekerja sama dan memberi kehidupan kepada sesama manusia. Persyaratan untuk menjadikan kualitas SDM berperan sebagai modal adalah melalui kepemilikan pengetahuan, keterampilan yang unggul, serta didukung oleh kepemilikan kepribadian yang berkarakter, religius, jujur, manusiawi, mampu bekerja sama. Dengan demikian, pentingnya pendidikan karakter sebagai suatu strategi negara dalam mengembangkan kualitas sumber daya manusia agar tidak menjadi ancaman. 9. Pengembangan aturan dalam teknologi informasi. Pengembangan teknologi informasi dan komunikasi mendorong terjadinya perubahan besar dalam kehidupan manusia, termasuk dalam peningkatan kesejahteraan hidup manusia. Sebaliknya, kemajuan teknologi informasi dan komunikasi bisa menjadi ancaman akan eksistensi negara, baik secara langsung atau tidak langsung. Komunikasi dan informasi dapat menjadi senjata yang sangat sulit untuk ditandingi serta mampu menghancurkan negara dalam waktu singkat bila tidak dikelola dengan baik. Oleh karena itu, perlu adanya pengembangan aturan terkait dengan penggunaan teknologi komunikasi dan informasi agar semua pihak termasuk negara dapat melindungi eksistensinya. 10. Pendidikan bela negara. Salah satu cara untuk menyelesaikan berbagai ancaman terhadap negara yang bersifat preventif adalah pendidikan bela negara. Pendidikan bela negara menjadikan warga negara memahami akan hak dan kewajibannya serta mampu melaksanakan hak dan kewajiban tersebut dengan sebaik-baiknya. Pendidikan bela negara menjadikan munculnya rasa cinta tanah air pada warga negara menjadi semakin meningkat dan akhirnya terwujud dalam bentuk kegiatan bela negara serta mendayagunakan sumber daya yang ada dalam negara untuk kepentingan peningkatan kesejahteraan warga negara. Bentuk ancaman. 1. Invasi. Kebijakan negara, penegasan garis batas antar negara, penguatan alutsista, pengembangan terhadap produk dalam negeri. 2. Infiltrasi. Kebijakan negaranya, pendidikan karakter, peningkatan kualitas SDM, pengembangan aturan dalam teknologi informasi, pendidikan bela negara. 3. Bentuk ancaman kemajuan teknologi, transportasi, komunikasi, dan informasi. Kebijakan negara, pendidikan karakter, peningkatan kualitas SDM, penyusunan aturan tentang komunikasi dan informasi. 4. Bentuk ancaman eksploitasi sumber daya alam. Kebijakan negara, penyusunan dan penegakan aturan dalam eksploitasi sumber daya alam, perlindungan dan pelestarian alam, peningkatan kualitas SDM. 5. Bentuk ancaman penetrasi di bidang ekonomi. Kebijakan negara, pengembangan pendidikan karakter ekonomi, pembangunan segala bidang secara adil dan merata. 6. Bentuk ancaman penetrasi ideologi atau paham. Kebijakan negara, pendidikan karakter bangsa, pembangunan segala bidang secara adil dan merata, adanya perlakuan yang sama pada setiap warga negara. Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.